Yang pertama di sini Pak Tison memiliki tanah di Kota Jambi seluas 400 meter persegi. Warna merah. Yang didirikan bangunan seluas 300 meter persegi. NJOP-nya nilai jual objek pajak tanah sebesar 1.800.000 per meter persegi. Dan nilai jual objek pajak bangunan itu sebesar 2.500.000 per meter persegi. Jika diketahui nilai jual objek pajak tidak kena pajak, ini sama kalau kita tuh kalau di pajak penghasilan pribadi tadi, ini dia sama posisinya sebagai PTKP. Nah, pengurang kayaknya atas nilai jual yang ada. Nah, sebesar 10 juta. Ini sudah ditentukan nih. Nah, terus kita disuruhnya menghitung PBB terutang Pak Tison. PBB terutang Pak Tison itu artinya PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Tison. Nah, begini nih cara perhitungannya. Yang pertama, PBB tadi, PBB tersebut merupakan PBB daerah. Nah, pedesaan dan perkotaan sehingga menggunakan tarif 0,3%. Ini sudah ketentuan dari pihak perpajakannya. Nah, dan tidak memasukkan nilai jual kena pajak dalam perhitungan. Nah, sudah ada ketentuannya. Yang pertama, NJOP tanah. Nah, tadi kan tanahnya 400 nih, 400 meter persegi. Kita kalikan dengan harga jualnya. Ini kan harga jual per meternya 1.800.000 per meter persegi. Nah, hasilnya 720 juta. Nah, habis itu nilai jual objek pajak bangunan tadi kan luasnya 300 meter persegi nih. Nah, harganya per meter itu 2.500.000. Kita kalikan. Hasilnya 750.000. Nah, terus NJOP tanah dan bangunan ini adalah hasil penjumlahan dari 720 juta ini dengan 750.000. Kita tambahkan. Hasilnya 1.470 juta. Nah, habis itu, hanya kita kurangkan dengan NJOP tidak kena pajaknya. Ini sudah ditentukan tadi sama pihak kota Jambi 10 juta. Jadi nanti nilai jual objek pajak yang nanti dikenakan PBB itu adalah 1.460 juta. Nah, karenanya dikurang ini 1.470 juta dikurang 10 juta. Hasilnya 1.460 juta. Nah, hanya kita masukkan ke persenan di tarif pajaknya sini ya 0,3% dikali 1.460 juta. Nah, kadang kayak semalam. Kalau semalam kan tarifnya beda-beda tuh. Per misalnya dari 0 sampai 50 juta itu kayaknya dikenakan 5% kayak kemarin kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau di pajak bumi dan bangunan tuh, ini kenanya di sini aja. Nah, 0,3%. Kadang-kadang lagi kita menurunkan kalau imbah ini kena di pajak yang tarif berapa lah, ada lagi. Nah, langsung aja dikalikan. Jadi nanti yang akan dibayarkan oleh Pak Tison ini sebesar 4.380.000 setahunnya. Seperti itu. Ada yang hendak ditegunakan? Ada? Ustazah. Ya, NJOP TKP kota setiap kota tuh beda kah? Beda nakai sesuai kebijakan di kota tersebut. Tapi kemarin ada ketetapannya, tunggu sebentar. Ada di halaman, ada di bukunya sini. Iya, ada ketentuannya maksimal berapa gitu Tunggu sebentar. Nah, di sini pian bisa buka
di bagian pajak dan pajak bumi dan bangunan ialah di bagian nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Di situ ada dipadahi untuk NJOP TKP PBB pusat paling tinggi itu 12 juta dan NJOP TKP PBB daerah ditetapkan pemerintah daerah masing-masing dan paling rendah 10 juta. Nah, jadi paling rendah ini 10 juta karena tergantung dari kebijakan kotanya. Hendak di atas 10 juta bisa, boleh. Seperti itu. Ada lagi, Ayah? Nggak ada saja, makasih. Adakah lagi yang hendak ditegunakan? Nah, karena ini naklah daerah di kota nih kan. Nah, maka tadi tarif pajak yang dikenakan ini 0,3% yang dipakai. Tapi kalau misalnya nanti di soalnya itu dari pusat gitu, nah, maka nanti persenan untuk pengali di sini untuk tarif yang dikenakan itu 0,5%. Itu aja bedanya. Adakah yang hendak ditegunakan? Kalau tidak ada, sama kayak kemarin, Ustazah siapkan kertas buhantian, kita mencoba mengerjakan. Tapi di Zoom aja sekalian kayak ini, nah. Ustazah ubahkan angkanya. Sudah siap kah? Siap saja. Oke. Jadi yang pertama tulis di buku buhantian diketahui. Saja dong, cari pulpen lah. Ya. Diketahui sudah luas tanah 200 meter persegi. Sudah. Luas bangunan 100 meter persegi. Berapa Ustazah? 100. Sudah. Ya. Luas tanah 200 meter persegi. Luas bangunan 100 meter persegi. Nah, itu nilai jual objek pajaknya NJOP aja langsung, NJOP tanah. Rp1.000.000 per meter persegi. NJOP bangunan Rp2.000.000 per meter persegi. Nah, terus NJOP TKP Ustazah, NJOP bangunan tadi berapa? Yang mana? Bangunan kah? 2 juta. 2 juta. Iya. Yang 1 juta tadi Pak apa Ustazah? Yang tanah, NJOP tanah. Lagi. Nah, NJOP TKP-nya untuk kota Semarang 12 juta. Nah, coba pian hitung PBB terutangnya atau PBB yang harus dibayarkannya. Karena ini PBB kota anaklah, berarti kita pakai pajaknya tarif pajaknya 0,3%. Ustazah, NJOP TKP-nya tadi berapa? NJOP TKP-nya 12 juta, nak.
Saja. Pon. Ulangi Bang saja. Nah, saja ulanglah. Luas tanah 200 meter persegi. Luas bangunan 100 meter persegi. NJOP tanah 1 juta per meter persegi. NJOP bangunan 2 juta per meter persegi. NJOP TKP-nya 12 juta. Jadi kita hitung PBB yang harus dibayarkannya. Yang pertama, Makasih saja. NJOP tanah berarti 200 dikali 1 juta. Ya lah. Boleh pakai kalkulator. 200 kali 1 juta berarti 200 juta. NJOP bangunan 100 dikali 2 juta. Sama nih, 200 juta. Nah, kita tambahkan berarti 400 juta. Habis itu kita kurangkan dengan NJOP TKP 12 juta. Berarti 388 juta. Ya kada? Nah, PBB terutangnya 0,3% dikali 388 juta. Berapa hasilnya? Lagi menghitung. Iya. Dikali 388 1.164.000. Sama lah? Sama saja. Oke. Adakah yang hendak ditekan? Oke. Ada yang hendak ditekan? Kalau tidak ada, silahkan disiapkan. Nanti jawaban dari soal yang tadi, foto, kirim ke WA Ustazah, lah. Siap Ustazah. Oke. Silahkan. Siapa tadi Rizky? Siapkan. Este